sama-sama mengumpulkan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh layak dan berkenan di hati Rabu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang indah ini, biarlah kita bersama keluarga kita mau datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara percaya dan yakin bahwa Allah kita dahsyat dan besar? Haleluya, sepakat kita katakan amin. Mari kita nyatakan pada dunia bahwa tidak ada Allah yang lebih besar dari Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga selalu menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin saat ini kita sendiri sedang mengalami kesusahan, kesulitan hidup, namun biarlah kita boleh tetap memuji nama Tuhan hingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Mari saatnya kita mau siapkan kehidupan kita. Kita mau kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya biarlah selalu menjadi kekuatan dan perisai dalam kehidupan kita, untuk kita boleh tetap bertahan menghadapi situasi apapun. Haleluya. Engkaulah beri
Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Kita kembali beribadah dalam situasi kondisi saat ini, dan mari kita tetapkan hati, tetap berdoa, tetap semangat. Sebelum itu kita berdoa untuk keluarga-keluarga dalam pergumulan, baik yang sakit ataupun ibu-ibu yang berbahagia karena dipercaya buah kandungannya. Sehati kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat pergumulan saudara-saudara seiman kami. Ibu Haryono yang sakit di rumah, sekaligus hari ini hari ulang tahun yang kesekian kalinya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menambahkan kekuatan, iman, pengharapan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Murdianto dalam pergumulan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pertolongan, keajaiban Tuhan. Bagi Bapak Bardi, pemulihan kesehatannya, Tuhan menjamah dan menguatkan, tetap berdoa dan semangat untuk mempercayai kemurahan Tuhan. Anak Falco dalam perkembangannya, kami serahkan dalam tangan-Mu, mujizat demi mujizat Engkau lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak Yohanes, Ibu Elvi diberi ketabahan sebagaimana Engkau menolong hari-hari yang sudah dilalui. Kami berdoa buat Ibu Nia, Ibu Oki, Popi, dan Sela yang Tuhan percayakan buah kandungannya. Tuhan memberkati dengan kesehatan prima sampai saat kelahiran tiba, semua berjalan dengan lancar. Anak dan ibu dalam kandungan semuanya dalam keadaan tidak kekurangan suatu apa. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan membaca bersama dalam Mazmur pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah pergumulan Daud dalam menghadapi masalah, persoalan, tantangan, bahkan musuh-musuhnya. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini, sukacita dan keuntungan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7 mulai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hari, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Selama kita hidup, pasti ada masalah, karena dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Penghulu-penghulu di
wanita yang menjadi musuh umat manusia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan takut. Artinya kita tidak perlu takut karena Tuhan sanggup mengatasi masalah dan tantangan hidup kita. Hari-hari ini semua warga dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu virus corona. Menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan, hilang pengharapan, berbagai macam depresi yang melanda umat manusia. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari Daud bagaimana mengatasi masalah-masalah yang datang dalam hidup ini. Daud mengetahui rahasia kemenangan saat menghadapi masalah, saat menghadapi musuh, saat menghadapi tantangan. Fokus kepada Allah, bukan fokus kepada masalah. Fokus kepada masalah mengakibatkan pesimisme, melihat masalah terlalu berat, melihat masalah lebih besar dari kekuatan, kemampuan kita. Akibatnya banyak orang menyerah, kalah dalam menghadapi masalah. Sebaliknya Daud berfokus kepada Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Menjadi pengalaman Daud masa remaja ketika menghadapi Goliat, musuh yang tidak terkalahkan, raksasa Filistin yang menantang umat Allah. Tidak ada seorang pun dari umat Israel yang menghadapi Goliat karena rasa takut yang mencekam. Raja Saul, para panglima dan perwiranya, prajurit-prajurit tinggal di kemah dengan rasa takut dan gemetar. Tapi Daud dengan berani menantang, membusungkan dada, karena Daud belajar dari pengalaman hidupnya di penggembalaan bahwa Allah lebih besar dari Goliat, Allah lebih besar dari masalah, Allah lebih besar dari segala sesuatu yang dia hadapi. Tidak seorang pun dapat mengelak untuk masalah, persoalan, dan tantangan hidup ini. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 menyatakan kepada kita bersama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Fokus kepada Tuhan, Tuhan tempat pertolongan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dengan sempurna. Apabila kita ingin menjadi pemenang atas masalah kita, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mata hati kita kepada kasih Tuhan yang besar. Dia sanggup menolong kita, mengatasi tantangan kita. Harapan dan iman kepada Allah mengalahkan rasa takut dan penderitaan. Dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Pengalaman Daud dalam menghadapi masalah ujian dan tantangan. Kepada Tuhan dialah menaruh pengharapan. Di sini diperlukan kejujuran dan keterbukaan kepada Allah. Jujur berkata apa adanya tentang diri kita, kelemahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Jangan disembunyikan di hadapan Allah. Terbuka kepada Allah artinya bersedia untuk diterangi oleh firman. Tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang tersembunyi, ikatan-ikatan, dosa-dosa, kejahatan yang kita simpan dengan rapi. Kejujuran dan keterbukaan kepada Allah menghasilkan pertumbuhan, pengetahuan, dan pengenalan akan Allah. Ketika masalah datang, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Daud, maka kita melihat yang pertama, Daud berkata pada ayat ke-7, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Yang pertama, aku memuji Tuhan. Di tengah masalah, beban, tekanan, dan begitu berat, sukar untuk kita memuji-muji kepada Tuhan. Tapi inilah keyakinan, pengalaman Daud di saat sulit dan sukar. Justru dia memuji-muji Tuhan karena Daud percaya bahwa Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. Sifat manusia pada umumnya membuat rancangan dahulu, kemudian meminta Allah memberkati. Seharusnya kita mencari kehendak Allah terlebih dahulu dengan terus-menerus memikirkan Tuhan dan cara hidupnya. Sebaliknya, daripada menyodorkan rencana yang telah kita pikirkan, mari kita mencari kehendak Allah. Mari kita mencari, mari kita mengenal, mari kita mendapatkan apa rencananya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Akibat mencari wajah Tuhan, akibat mencari kehendak Tuhan, akibat mengutamakan Tuhan, kita akan mendapat pengertian dan pemahaman kehendak Tuhan yang akan membantu kita mengambil keputusan dengan tepat dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Wabah corona memaksa kita untuk berdiam diri di rumah, bukan untuk berpangku tangan, tapi untuk merenungkan kehidupan kita selama ini. Di tengah kesibukan, pelayanan, dan lain sebagainya, seringkali kita kehilangan waktu untuk mencari wajah Tuhan. Disinilah saatnya kita merenung bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga,
memuji bersama dengan keluarga, menyembah bersama dengan keluarga, mencari wajah Tuhan. Tuhan dengan segala kehendaknya yang terbaik dalam hidup kita mengarahkan agar kita senantiasa hidup di dalamnya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu, karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur, memuji Tuhan adalah langkah awal untuk kita menarik kehadiran Allah dalam pergumulan, dalam masalah, dalam tantangan, dalam persoalan hidup kita. Berkomunikasi dengan Allah melalui doa, pembacaan firman, pujian dan penyembahan mendatangkan Allah hadir memberikan nasihat-nasihatnya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Puji-pujian pada malam hari di penjara oleh Rasul Paulus dan Silas menghadirkan Allah dengan kuasa, sehingga pintu-pintu penjara terbuka dan mereka dibebaskan dari belenggu penjara. Apakah yang telah memenjarakan kehidupan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Rasa takut dapat menjadi penjara dalam hidup kita. Rasa khawatir dapat menjadi penjara yang membelenggu. Rasa cemas, putus asa, dan sebagainya dapat menjadi penjara yang menghukum hidup kita. Tidak ada harapan, stres, depresi, putus asa. Tapi firman Tuhan memberikan jawaban. Di dalam penjara, Paulus dan Silas tidak mengeluh, tidak menyalahkan Tuhan, namun dia memuji-muji Tuhan. Dan ketika pujian dinyanyikan di hadapan hadirat Allah, Allah duduk di atas puji-pujian, Allah hadir, dan kehadiran Allah membawa perubahan. Bawalah pujian hari-hari ini dengan sungguh-sungguh. Bersama keluarga kita memuji Tuhan. Masalah ini masalah besar yang dihadapi bangsa, negara, dan dunia. Tapi jangan takut, karena Tuhan berjanji Dia hadir dalam puji-pujian umatnya. Allah hadir melepaskan dari penjara jiwa. Allah hadir mengusir kegelapan hati. Allah hadir untuk menyembuhkan umatnya. Pujilah Tuhan dan lihatlah mujizat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan bagi kita semua, apa yang harus dilakukan saat wabah masalah merajalela? Yang pertama, pujilah Tuhan dalam segala sesuatu. Yang kedua, Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud berkata, ketika masalah tiba, aku
senantiasa memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita memandang kepada siapa? Cara kita memandang suatu persoalan menentukan kehidupan kita, masa depan kita. Ada orang yang memandang segala sesuatu dengan pandangan negatif, pesimis, tidak percaya diri. Sebaliknya, ada sebagian orang yang memandang masalah tantangan dengan pandangan positif, optimis, percaya diri. Orang yang tidak percaya memiliki rasa putus asa tentang kehidupan dan tentang hidup, tujuan hidup sebenarnya. Orang yang mencari Allah bisa terus maju dan yakin karena tahu apa yang benar di mata Allah. Orang yang mencari Allah, mencari kehendaknya, mencari perkenannya, akan bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Mengetahui bahwa Allah akan menjaga agar kita tidak tersesat dari jalan yang dipilihnya. Memandang kepada Tuhan, fokus kepada satu tujuan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh bersatu memandang hanya kepada Kristus Tuhan Juru Selamat. Tidak ada yang lain selain percaya sungguh-sungguh dan berharap hanya kepada Allah saja. Akibat orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan, firman Allah berkata, aku tidak goyah. Dalam arti ada ketenangan, ada kedamaian. Masalah di sekeliling, badai gelombang di hadapan, tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya dimampukan untuk memiliki rasa aman. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di tengah masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesibukan kita di sekitar rumah dan keluarga, biarlah kita mengambil waktu sebaik-baiknya untuk mencari kehendak Tuhan. Allah tidak membebaskan orang percaya dari berbagai situasi kehidupan sehari-hari, tetapi Allah turut bekerja. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang ada di dalam rencananya. Jadilah kekasih-kekasih Tuhan, jadilah pengikut Kristus yang mencari wajah Tuhan, kehendak Tuhan, dan rencana Allah. Milikilah mata lebah atau tawon yang senantiasa mencari bunga untuk dihisap madunya, bukan mata lalat yang selalu memandang kotoran dan sampah. Cara pandang yang berbeda mengakibatkan hasil yang berbeda. Lebah, tawon memandang kepada bunga dan dia menghasilkan
menghasilkan madu yang manis dan berkhasiat bagi manusia. Lalat memandang kepada kotoran dan sampah. Ia menghasilkan penyakit kolera, penyakit yang membunuh manusia. Cara pandang yang berbeda mengakibatkan hasil yang berbeda. Pandangan saudara menentukan masa depan Anda. Carilah Tuhan dan hiduplah. Pandang Tuhan, bukan pandang orang lain. Jangan memandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Kasih-Nya besar, kuasa-Nya besar, tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan menolong kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan 11. Akibat orang memuji-muji Tuhan, akibat orang senantiasa memandang kepada Tuhan. Ayat 9 berkata, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Orang yang mengutamakan Tuhan, hatinya bersukacita dan jiwanya bersorak-sorak. Firman Allah berkata, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Bersukacita, bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Itulah kata Paulus dari dalam penjara, mengingatkan kepada orang-orang percaya umat Tuhan di tengah tantangan, kesulitan, dan tekanan. Jangan berfokus kepada masalah, tetapi tetap memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan memberikan pengharapan. Memandang kepada Tuhan memberikan kekuatan. Memandang kepada Tuhan memberikan pengharapan. Sukacita yang berlangsung terus-menerus karena Tuhan hadir dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya hidup saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Hidup saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan pemilik agung hidup kita tidak akan membiarkan kita ditekan, diambil, dirampas oleh kuasa kegelapan.
hidup saudara telah dibayar lunas dengan harga yang mahal. Darah Kristus di atas salib Golgota telah menebus kehidupan kita. Yang dahulu kita hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, jadilah hamba kebenaran. Saat kita memikirkan kehadirannya setiap hari, kita menemukan kebahagiaan. Saat kita memikirkan kehadirannya setiap hari, kita menemukan kepuasan. Saat kita memikirkan kehadirannya setiap hari, kita menemukan jawaban dalam setiap persoalan. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 berkata, Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kematian dan kebinasaan tidak lagi menjadi hantu yang menakutkan, karena Tuhan tidak menyerahkan, Tuhan tidak membiarkan kebinasaan bagi orang-orang yang dikasihi. Kita dilepaskan dari kebinasaan. Upah dosa maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal, diberikan kepada saudara dan saya yang mengasihi dan percaya kepadanya. Bukan jalan kebinasaan yang akan dilalui orang percaya, melainkan Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapan Tuhan sukacita berlimpah-limpah, nikmat senantiasa ada dalam tangannya. Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Mari kita mau jatuh di dalam pelukan Tuhan. Tangan kanannya memberikan kehidupan, tangan kirinya memberikan kehormatan, kekayaan, kemuliaan. Di tangan Tuhan nasib kita terjamin, hidup sekarang dan selama-lamanya. Wabah corona merajalela, iya. Rasa takut, khawatir sebagai manusia, iya. Tapi sebagai orang percaya, kita membulatkan hati dan tekad menghadapi persoalan di depan. Biarlah tidak kurang puji-pujian kita kepadanya, dan hanya memandang kepada Tuhan yang memberi jalan keluar pada waktunya. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kepedulian, pertolongan, dan belas kasihan-Nya. Dia bukan saja menolong, menuntun, dan mengampuni kita, tetapi menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ketika menyadari betapa kita beruntung karena mengenal Allah, kita bisa sepenuhnya menyatakan rasa syukur kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah wabah, persoalan, dan tantangan, mari kita selalu bersyukur dalam segala sesuatu dan senantiasa mencari wajah Tuhan selagi Tuhan masih bisa ditemui. Ada waktunya kasih kemurahan, pertolongan Allah, pintu rahmat-Nya tertutup dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalamnya.
Tapi hari ini pintu kemurahannya terbuka untuk saudara dan saya datang kepadanya, berlari-lari mencari pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa bersyukurlah, karena disitulah jawaban atas pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan berdoa, merenungkan firman Allah yang telah kita bersama. Jangan lupa tetap bersyukur, memuji Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan, memandang kepada Tuhan, mengatasi setiap masalah kita. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur dan berterima kasih. Di tengah wabah yang merajalela, persoalan yang kami hadapi datang bertubi-tubi. Tekanan, kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Namun firman-Mu telah memberikan pencerahan untuk kami datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, karena Engkau satu-satunya jawaban yang menguraikan, mengatasi masalah yang kami hadapi hari ini. Tuhan, Engkau datang dalam setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau hadir dalam rumah tangga dan keluarga hari-hari ini. Engkau datang memberkati, Engkau datang membuka pintu kemurahan Allah, Engkau datang memulihkan, Engkau datang menyempurnakan. Biarlah kami bersama menghadapi persoalan wabah yang merajalela. Bersama dengan Tuhan, kami mampu melakukan segala perkara. Dengan apalah doa permohonan kami. Tambahkan iman, percaya kami untuk bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, karena hanya Engkau tempat satu-satunya teraman yang memberi jaminan pertolongan dan kelepasan sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan, penyelesaian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang anugerah Yesus Kristus anaknya, dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus tinggal bersama, menyertai kita, mengayomi kita, meneguhkan kita, menuntun dan menopang mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati katakan sama-sama, Amin.